Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hadis tematik. Hadis tematik atau disebut juga dengan maudhu'i, yang mana maudhu'i secara terminologi atau bahasa berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi atau istilah, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf wada'a berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Menurut Mustafa Muslim, bahwa yang dimaksud maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Jadi, metode maudhu'i yaitu suatu metode yang menghimpun hadis-hadis sahih yang topik pembahasannya sama. Dengan demikian, hal-hal yang syubhat dapat dijelaskan dengan hal-hal yang muhkam. Hal-hal yang mutlak dapat dibatasi dengan hal yang muqayyad atau terikat, dan hal-hal yang bermakna umum dapat ditafsirkan oleh hal-hal yang bermakna khusus, sehingga makna yang dimaksud oleh subjek tersebut menjadi jelas dan tidak bertentangan. Kemudian adapun kelebihan dari hadis tematik, yang pertama praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual atau update, tak pernah ketinggalan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya tema tertentu, yaitu maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi SAW menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu yang keempat, penjelasan antar hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Angkat kekurangan dari hadis maudhu'i, metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Yang berikutnya adalah langkah-langkah dalam membuat atau menentukan hadis tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan tahrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa, wurudnya hadis atau tanawwu', dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan i'tibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan 6. Melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Yang ke-8, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang ke-9, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang ke-10, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang terakhir yaitu 10, menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah.